Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wafa Ashabul Maimanah, mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Padang dengan nomor induk mahasiswa 200-22180. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran, karakteristik anak usia dini, dan fungsi perencanaan pembelajaran untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah perencanaan pembelajaran anak usia dini yang dibimbing oleh Ibu Dr. Neni Mahyudin, MPD. Berikut video selengkapnya. Pertama kita bakalan ngebahas konsep dasar perencanaan pembelajaran. Yang pertama, kita bakal ngebahas pengertian perencanaan. Apa sih pengertian perencanaan itu? Jadi, planning atau perencanaan merupakan suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan pedoman, garis-garis besar atau petunjuk-petunjuk yang harus dituruti jika ingin memiliki hasil yang baik sebagaimana yang telah direncanakan. Nah, untuk mengetahui dan memahami hakikat perencanaan, kita perlu mengetahui pengertian atau definisinya terlebih dahulu. Ada beberapa pengertian dari ahli mengenai perencanaan ini. Yang pertama ada dari George R. Terry yang mengungkapkan bahwa perencanaan adalah pemulihan fakta-fakta dan usaha menghubung-hubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk menghendaki hal yang dikehendaki. Yang kedua dari Hallard, Cons, dan O'Donnell yang mengungkapkan bahwa perencanaan adalah tugas seorang manajer untuk menentukan pilihan dari berbagai alternatif, kebijaksanaan, prosedur, dan program. Nah, yang terakhir ada dari W.H. Neumann yang mengungkapkan bahwa perencanaan adalah suatu pengembalian keputusan pendahuluan mengenai apa yang harus dikerjakan dan merupakan langkah-langkah sebelum kegiatan dilaksanakan. Kalau tadi aku udah ngejelasin tentang pengertian dari perencanaan, sekarang aku bakal ngejelasin pengertian dari pembelajaran. Istilah pembelajaran sering diidentikan dengan pengajaran juga terlihat dalam redaksi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 tentang standar proses yang dinyatakan perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan perencanaan pelaksanaan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Adapun makna pembelajaran pada anak usia dini menurut Sugiono dalam Yuliani yang mengungkapkan bahwa kegiatan pembelajaran pada anak usia dini pada hakikatnya pengembangan kurikulum secara konkret yang berupa seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar melalui bermain yang diberikan pada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas perkembangan yang baru dikuasainya dalam rangka pencapaian kompetensi yang baru dimiliki anak. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran. Menurut Mulliken yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan pembelajaran untuk anak usia dini dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, belajar melalui bermain. Yang ketiga, kegiatan belajar mengembangkan dimensi kecerdasan secara terpadu. Yang keempat, menggunakan pendekatan klasikal, kelompok, dan individual. Yang kelima, lingkungan kondusif. Yang keenam, menggunakan berbagai model pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan keterampilan hidup dan hidup beragama. Yang kedelapan, menggunakan media dan sumber belajar. Yang kesembilan, pembelajaran berorientasi kepada prinsip perkembangan dan belajar anak. Pembahasan selanjutnya kita masuk ke karakteristik anak usia dini. Adapun karakteristik anak usia dini diantaranya memiliki rasa ingin tahu yang besar. Sebagaimana yang kita tahu, anak usia dini ini belum banyak mengetahui
hal-hal baru ataupun hal secara keseluruhan. Jadi anak akan lebih banyak bertanya tentang apa yang ada di kepalanya dan apapun yang menurutnya janggal dan perlu ditanyakan. Maka dari itu anak memiliki rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua, anak memiliki pribadi yang unik. Yang ketiga, anak suka berfantasi dan berimajinasi. Jadi tidak jarang banyak anak yang mempunyai imajinasi yang tinggi, yang kadang kita orang dewasa atau kita orang besar tidak terbayang sebelumnya dari apa yang anak imajinasikan, dari apa yang anak pikirkan. Yang keempat, ada masa potensial untuk belajar. Seperti yang kita tahu, masa anak usia dini ini merupakan masa golden age atau masa keemasan. Jadi di mana di masa ini anak dengan cepat dan dengan tanggap menangkap apa yang dia dapat, apa yang dia lihat, dan apa yang dia dengar dengan cepat. Maka dari itu karakteristik anak merupakan masa-masa yang sangat berpotensi untuk belajar. Yang kelima, memiliki sifat egosentris. Dan yang terakhir, memiliki rentan daya konsentrasi yang pendek. Yang terakhir, ada fungsi perencanaan pembelajaran. Menurut Kostelnik secara spesifik, fungsi perencanaan pembelajaran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengorganisir pembelajaran, yaitu proses mengelola seluruh aspek yang terkait dengan pembelajaran agar tertata secara teratur, logis, dan sistematis untuk memudahkan melakukan proses dan pencapaian hasil pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus dilakukan anak, yaitu melalui perencanaan. Proses pembelajaran dapat dirancang secara kreatif, inovatif. Dengan demikian, proses pembelajaran tidak berkesan terlalu monoton atau terjadi sebagai suatu rutinitas. Yang ketiga, menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Melalui perencanaan, sarana dan fasilitas pendukung yang diperlukan akan mudah diidentifikasikan dan bagaimana mengelolanya, sehingga sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dapat terpenuhi untuk menunjang terjadinya proses pembelajaran yang lebih efektif. Yang keempat, merancang program untuk mengakomodasi kebutuhan anak secara lebih spesifik, yaitu melalui perencanaan hal-hal penting yang terkait dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi yang dimiliki anak akan teridentifikasi dan merancang tindakan yang dianggap tepat untuk meresponnya. Oke, sekian video materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang tua saya, kepada dosen pengampu saya, pada mata kuliah perencanaan pembelajaran anak usia dini, yaitu Ibu Dr. Neni Mahyudin MPD, kepada teman-teman saya, dan kepada tim yang terlibat dalam pembuatan video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.